Selamat malam Pak, di sini saya akan mempresentasikan hasil project saya yaitu tentang sistem pemesanan menggunakan futsal ya Pak. Nah, adapun sistem pemesanan lapangan futsal ini Pak adalah aplikasi desktop yang dirancang untuk membantu pengelolaan lapangan futsal dalam mengelola data lapangan, pelanggan, tarif, pemesanan atau booking, pembayaran, serta menghasilkan laporan format dari PDF Pak. Yang saya gunakan itu Jasper Pak. Nah, tujuan dari aplikasi ini Pak yaitu memudahkan pengelola futsal dalam mencatat booking, pembayaran, dan melihat laporan pendapat serta secara detail yang digunakan sebagai alat digital dan terstruktur. Adapun dua pengguna yang saya pakai Pak, dua peran yaitu owner atau sebagai asisten menu dan kasir. Nah, kasir itu Pak sebagai akses operasional booking dan pembayaran Pak. Nah, kita lanjut ke aplikasinya ya Pak. Nah, di sini ada teknologi yang saya gunakan Pak yaitu Java JDK, Java FX JDK, MySQL, MySQL Connector, Jasper yang tadi yang sebelumnya bilang Pak untuk membuatnya, dan PHP MySQL Pak sebagai pembuat database-nya. Kita akan masuk ke sistemnya Pak. Nah, di sini ada form login. Saya akan masukkan dulu emailnya Pak. Nah, di sini ada dashboard Pak yang sebelumnya saya sudah memasukkan total lapangannya, total booking, total pelanggan, dan total pendapatnya Pak. Nah, di sini saya sudah memasukkan total lapangan, 8 total booking, total pelanggan, dan total pendapatnya Pak. Dan di sini juga ada grafik pendapatan bulannya Pak. Nah, dalam master data ini Pak, saya membuat tiga menu, yaitu lapangan, pelanggan, tarif. Nah, sebagai contoh kita bikin kode lapangan, membuat data lapangan yang baru Pak. Nah, nama lapangannya. Nah, di sini jadi lapangannya Pak ada indoor sama ada outdoor. Nah, kalau di indoor itu Pak jadi ruangan tertutup ya Pak, kalau outdoor di ruangan bubuk. Saya pilih indoor Pak. Nah, di sini ada angka penjamnya Pak. Misalnya kayak angka penjam itu untuk 150.000 per jam. Di sini ada statusnya, tersedia dan tidak tersedia Pak. Saya tambahkan. Ya. Di sini kita pilih orangnya, di sini kita pilih status tersedia, tidak simpan. Oke, ini sudah berarti tersimpan ya Pak. Jadi kita masuk ke master data pelanggan Pak. Jadi kita memasukkan data pelanggan yang mau membooking lapangan futsal Pak. Jadi kita tambahkan. Saya Bayu Victor. Halaman dari kita. Simpan. Oke, langsung ditambahkan ya Pak ya. Nomor HP dan nomor alamat. Nah, kita masuk ke master data yaitu tentang pengelolaan tanah. Jadi di pengelolaan ini Pak, kita mengelola nama tanah. Jadi pengelolaan tanah ini Pak kayak ibaratnya kayak promo Pak. Jadi ada potongan harganya gitu Pak. Kita tambahkan dulu
Nama tarifnya tarif misalnya tarif normal ya, tarif normal, normal siang misalnya. Jadi ini pada hari jenis harinya Pak, kapan tarif ini digunakan? Misalnya seperti tempat jamnya kita mulai dari jam 12 sampai jam 1 misalnya. Karena tadi kan jam, jadi kita anggap per jamnya kita bikin aja 150.000. Keterangan berlaku setiap hari yang ini di sini. Keterangan berlaku setiap pukul 6 sampai 12. Jadi itu misalnya berlaku kalau tarif ini Pak, kayak yang promo tadi. Kita bikin berlaku setiap hari pukul. Nah kita bikin ini Pak, yang ini ya. Jam 12 sampai selesai. Oh, enggak Pak, kita bikin setiap hari ya pukul contoh 8 sampai 8 sampai jam 8 malam misalnya. Nah, kita simpan, baru ditambahkan ya. Tambahkan. Oke Pak, kita lanjutkan ke menu transaksi. Nah, di menu transaksi ini Pak, saya membuat booking dan pembayaran. Nah, saya akan jelaskan dulu sistem booking lapangan Pak. Jadi, kita tambahkan dulu Pak. Ini ada tanggalnya, kita bikin tanggal dulu. Bulan 4 tanggal 5. Tanggal 4 bulan 7 tahun 2026. Kita pilih lapangannya yang tadi, boleh ditekan Pak. Oke. Kita pilih lapangannya yang lapangan tadi Pak. Jam mulainya tadi jam 8 sampai jam 9. Cek ketersediaan. Nah, di sini tepat tadi tarif yang berlaku itu Pak. Jadi tadi kan kita kan tadi berita di lokal nih. Jadi harganya itu nggak kepotong gitu Pak. Karena yang tadi saya bilang yang pengelola tarif tadi itu Pak seperti wow Pak. Jadi di sini nggak terapa dia Pak. Jadi kita simpan. Oke, berhasil tersimpan ya. Sudah tersimpan ya Pak. Tapi dia dalam status pending. Nah, kita tunggu dulu Pak sampai apa? Nanti kita masuk pembayarannya Pak. Nah di sini pembayarannya di sini dalam menu pembayaran terdapat pembayaran Pak. Jadi nama bookingnya yang tadi Pak. Ini lapangan cash ya dari tanggal ini. Nah, di sini kan ada total bayar 175.000. Kita bantu semua Pak. Kita masukkan yang harga tadi Pak, yang 190 tadi. Nah ini kan saya bilang tadi promonya ada, cuman harga tadi tarif normal. Harga biasa aja Pak. Normal pos pembayaran, kan uang yang saya bilang tadi, uang terima uang dari total pembayaran. Kita harus memasukkan total pembayaran semua ini Pak. Sampai yang oke, proses pembayarannya tunai, itu proses. Oke, berhasil ya Pak. Udah masuk ya. Oke. Nah, di user ini Pak, kita bisa menengok data si user Pak. Jadi misalnya kita tambahkan si bayi tadi, username-nya bayi, passwordnya 123, login password 123, role-nya itu sebagai owner. Oke, kesimpan. Oke, berhasil tambahkan si user. Nah ini saya ulangi Pak, tadi ada kesalahan. Oh ya, bahwa user ini Pak seperti apa Pak, menambahkan pekerjanya gitu Pak. Jadi kan di sini kan ada Emilagung sebagai admin, ya. Budi Cembang sebagai Budi, Titi Rahayu sebagai Rahayu sebagai kasir, Dewi Lestari sebagai kasir. Nah, demikian tadi yang saya sebagai bicara sebagai owner kayak begitu Pak. Oke. Ini juga bisa kita edit gitu Pak. Udah gitu. Kita edit gitu kan, kita edit hapus gitu. Nah,
Nah, di sini di sini saya membuat laporan data taksi owner Pak. Jadi misalnya ini data lapangan, booking harian, kita lihat PDF-nya. Nah di sini ada, saya memakai Jasper ya Pak. Di sini ada hasilnya total pendapatan booking 275.000 lunas. Oke, kita lakukan dulu Pak. Kita masuk sebagai kasir. Bentar ya Pak. Nah, di sini ada database-nya Pak, database Pulsal tadi yang sebelumnya harus saya jelaskan, soalnya tadi ketinggalan. Di sini saya membuat database booking lapangan pembayaran baru visa. Nah, di unsur ini Pak, di sini tentang username tadi Pak yang login. Nah, saya tadi membuka PHP Mapping untuk melihat password untuk si kasir Pak. Jadi kita masuk ke sisi sebagai kasir ya. Oh iya ya. Masukkan sebagai apa City 123 City 123. Nah di sini City Rayu ini pas sebagai kasir Pak, di mana dia cuma bisa melihat lapangan, pelanggan, tarif, sama transaksinya. Nah kalau yang owner tadi kan bisa kita lihat seluruh data. Nah kasir ini tidak Pak, di kasir ini cuma mengelola tarifnya sama mengelola pelanggannya, lapangannya. Jadi kita dari dulu apanya, mengelola pelanggan, misalnya si bayi tadi kita simpan, lalu tambah kita masuk ke tarif. Nah, saya di sini mau jelaskan kenapa sih Siti Rayu ini tidak bisa mengedit pengelola tarif dan bakat. Ini sudah dibicarkan dari booking sistemnya Pak. Jadi ada si owner yang bisa mengelola tarif ini Pak. Jadi si Rayu ini sebagai kasir ini dia cuma bisa memantau siapa yang masuk hari ini Pak. Siapa yang masuk belakangan ini. Ini udah pantau dan nah kalau si Rayu sebagai kasir ini Pak bisa dia di transaksi ya. Nah, kalau yang tadi siapa tadi sini di lapangannya status lunas. Jam 30 sampai jam 10. Biasanya jam 30. Oke. Kita simpan. Oke. Laporan sudah dipesan tersebut. Pilih jam atau laporan lain. Oke, kita pilih jam. Jam yang lain. Jam 7 sampai jam 8. Setelah ketersediaannya, oke, sudah lunas ya. Lunas ya Pak ya. Lunas ya. Satunya sudah lunas ya. Nah, jadi di form transaksi pembayaran ini Pak, si kasir ini mengelola pembayaran itu. Nah, jadi kita pilih booking pending ya. Kita cari misalnya si ini. Rp30.000 di sore jam 6. Nggak ada udah kabur.
Nah, kita masuk. Sekian presentasi saya, Pak. Terima kasih, Pak.